Selamat berjumpa kembali dalam kajian Meniti Jalan Insan Muttaqin edisi yang keempat. Pada edisi yang keempat ini akan membahas tentang samakah beriman kepada Allah dengan percaya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharriqna bi bahril wahdah fi kulli halin daiman wasa'ah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtarramin, para pendengarku sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di bawah naungan ridha Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berada di dalam syafaat dan tarbiyah batiniah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta senantiasa berada di dalam pancaran nazroh serta limpahan barokah dan karomah dari beliau Ghausu hadzal zaman radhiyallahu an. Para saudaraku sekalian, kita lanjutkan pembahasan. Samakah pengertian beriman kepada Allah dengan pengertian percaya kepada Allah? Ini harus kita pahami, para saudaraku sekalian. Ketahuilah bahwasanya keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa itu merupakan pondasi atau dasar utama bagi setiap agama, dan siapapun yang mengaku dirinya itu beragama pasti memiliki keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa tersebut. Dan keyakinan terhadap adanya Tuhan tersebut itulah yang oleh umumnya disebut dengan istilah iman. Sehingga ada sebagian orang yang mengartikan bahwa iman itu identik atau sama dengan percaya. Lalu bagaimana ajaran Islam menyikapi ini? Ya. Dalam perspektif atau dalam sudut pandang menurut dinul Islam, pengertian seperti ini, maksudnya pengertian yang mengidentikan, menyamakan antara iman dengan percaya itu sama, ini dikatakan jelas keliru. Kenapa? Sebab jika pengertian iman tersebut diidentikan atau disamakan dengan pengertian percaya, maka otomatis pengertian yang seperti ini akan melahirkan satu opini atau satu anggapan bahwasanya hanya dengan percaya terhadap adanya Tuhan semata sudah dapat dianggap sebagai orang yang beriman kepada Allah. Dalam konsep dinul Islam, antara pengertian beriman kepada Allah dengan pengertian percaya kepada Allah itu, keduanya memiliki perbedaan pengertian yang sangat jelas. Istilah percaya kepada Allah itu memiliki makna, bisa berarti hanya meyakini kebenaran bahwasanya Tuhan atau Allah itu sungguh-sungguh ada. Disebabkan tentunya karena akal pikirannya telah membenarkan, dan tentunya pula tanpa adanya hanya meyakini kebenaran bahwasanya Tuhan atau Allah itu memang sungguh-sungguh ada, disebabkan akal pikiran telah membenarkannya. Dan tentunya
tanpa adanya kesempurnaan atau kepercayaan terhadap rukun-rukun yang lainnya yang menjadi rukun-rukun iman itu sendiri. Dan ketahuilah para saudaraku, jika pengertian iman tersebut diidentikan atau disamakan dengan pengertian percaya seperti di atas, maka berdasarkan definisi percaya kepada Allah tersebut, otomatis semua orang dapat dianggap sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kepada Allah. Dan tentunya tanpa melihat kepada keyakinan agama apapun. Kenapa demikian? Sebab pada dasarnya semua orang itu percaya terhadap adanya Tuhan yang menjadi landasan keyakinan beragama mereka tersebut. Hanya saja untuk menyebut Tuhan itulah masing-masing orang atau masing-masing agama tersebut berbeda-beda penyebutannya. Dan perbedaan tersebut tentunya sesuai karena mengikuti tuntunan agama yang diyakini oleh mereka masing-masing. Tetapi pada prinsipnya Tuhan yang agama manapun maksudkan adalah Tuhan yang sama, yaitu sesuatu yang menjadi sumber dari segala kejadian, yang memiliki wujud, sifat, serta perbuatan sendiri tanpa ada yang mencipta, yang tentunya tidak dapat dijangkau dengan akal pikiran maupun angan-angan dan semacamnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah fa anna yufakun. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik maksudnya, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Ini dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 87. Para saudaraku sekalian, istilah Allah yang dimaksud pada ayat di atas adalah tentu saja Tuhan yang maha segala-galanya, yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran dan angan-angan. Kenapa seperti itu? Nah, perlu diketahui, ketika seseorang sungguh-sungguh mau menggunakan akal pikirannya untuk berpikir dan merenungi, adakah sesuatu di balik semua yang berwujud, bersifat, serta berbuat pada sekalian makhluk yang ada di jagat semesta raya ini? Pastilah pada akhirnya akal pikiran tersebut akan menyimpulkan bahwasanya pasti ada sesuatu yang memang telah dengan sengaja menciptakan semuanya. Kenapa? Sebab secara prinsipnya sifat dasar daripada akal pikiran itu sendiri adalah tidak mau membenarkan jika adanya sesuatu itu tanpa ada yang mencipta. Sesuatu itu ada dengan sendirinya, itu pasti ditolak oleh akal pikiran. Dan adanya jagat semesta beserta isinya tersebut, pastilah ada yang menciptakannya. Dan sesuatu yang telah mencipta itu pastilah memiliki sifat kemahaan di atas segala yang termaha sekalipun. Dan dialah yang kemudian disebut dengan istilah Tuhan. Kemudian pada ayat yang lainnya Allah juga berfirman, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard apa may yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaqulunallaha faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran
dan penglihatan. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ini dijelaskan dalam Quran surah Yunus ayat 31. Para saudaraku sekalian, yang dimaksud Allah pada ayat di atas pun adalah sesuatu yang memiliki sifat kemahaan tanpa batas di atas. Dialah Tuhan yang maha perkasa, dialah Tuhan yang maha berkuasa, dan sebagainya. Juga difirmankan oleh Allah pada ayat yang lainnya, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunnallaha qulil hamdulillahi bal aksaruhum la ya'qilun. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya, tentu mereka akan menjawab Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Ini dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 63. Para saudaraku sekalian, intinya jika percaya itu identik atau sama dengan beriman, otomatis semua orang pada dasarnya beriman kepada Allah. Sebab semua manusia pada dasarnya percaya terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa tersebut. Hanya saja di dalam menyebut Allah atau menyebut Tuhan itulah para manusia tersebut yang memiliki perbedaan-perbedaan di dalam menyebutnya. Dan sebutan apapun yang mereka berikan tersebut, semuanya itu mengarah kepada sesuatu yang sama. Dan tentunya sebutan yang mereka berikan tersebut pun berdasarkan tuntunan agama yang mereka yakini. Kemudian perlu diketahui bahwasanya anggapan iman itu identik atau sama dengan percaya tentu saja sangat memungkinkan akan melahirkan asumsi-asumsi tertentu. Ya. Asumsi yang pertama, bahwasanya yang dimaksud orang yang beriman itu adalah semua orang yang mempercayai adanya Tuhan. Sedangkan yang dimaksud orang yang tidak beriman itu sendiri adalah semua orang yang tidak mempercayai keberadaannya. Kemudian asumsi yang kedua yang mungkin timbul adalah bahwasanya di dalam setiap agama itu ada orang berimannya dan ada pula orang yang tidak berimannya. Dan asumsi yang ketiga adalah bahwasanya di hadapan Tuhan itu semua agama itu sama saja, sehingga puncaknya akan sangat memungkinkan dapat melahirkan satu keyakinan yang berdiri di atas pembenaran semua agama itu sendiri, yaitu semacam keyakinan yang terlahir dari akumulasi pembenaran ajaran-ajaran semua agama. Lalu bagaimana konsep iman dan keimanan yang diajarkan di dalam dinul Islam itu sendiri? Islam dengan ajarannya itu amat jelas memberikan definisi tentang iman tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah, ma huwal iman, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Iman itu engkau percaya terhadap adanya Allah, percaya terhadap adanya malaikat-malaikatnya, percaya terhadap kitab-kitabnya, percaya terhadap rasul-rasulnya, percaya terhadap datangnya hari kiamat, dan percaya terhadap qada dan qadarnya Allah.
Dari hadis di atas, maka dapat diketahui dengan jelas bahwasanya iman itu adalah berkumpulnya 6 kepercayaan di dalam hati terhadap kebenaran 6 rukun yang diuraikan di dalam hadis di atas tentunya. Dan keenam rukun yang wajib dipercayai itulah yang dikenal dengan istilah rukun iman. Para saudaraku sekalian, di atas telah dijelaskan bahwasanya sifatnya percaya itu adalah hanya keyakinan kepada satu hal, yaitu percaya terhadap adanya Tuhan, adanya Allah semata. Maka untuk menumbuhkan kepercayaan di dalam hati tentunya, yang diperlukan itu adalah tidak lain yaitu berupa pembenaran atau tasdik oleh akal pikiran itu sendiri. Kenapa? Sebab apa-apa yang telah dibenarkan oleh akal pikiran tersebut otomatis akan menjadi sandaran bagi hati itu sendiri untuk mempercayainya. Maka begitu pula halnya ketika akal pikiran seseorang telah membenarkan atau telah menyimpulkan bahwasanya Tuhan yang Maha Mencipta itu pasti ada, pasti wujud, maka hatinya pun secara otomatis akan bersandar kepada pembenaran atau tasdik akal pikirannya tersebut, tentunya dengan meyakini keberadaannya. Maka sikap meyakini oleh hati inilah yang dinamakan percaya, sehingga dapat diketahui bahwasanya sifatnya kepercayaan tersebut hanya terpusat pada satu keyakinan, yaitu percaya kepada keberadaan Tuhan semata. Lalu apakah hanya dengan percaya terhadap adanya Tuhan semata seperti di atas sudah dapat disebut beriman? Para saudaraku sekalian, jika semua penjelasan yang telah kami sampaikan di atas telah dipahami, maka dapat diketahui bahwasanya percaya kepada adanya Tuhan dengan beriman kepada Tuhan itu, keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas. Beriman kepada Allah itu tidaklah cukup hanya dengan bersandar kepada satu pembenaran terhadap adanya Tuhan semata, tetapi harus dilengkapi dengan pembenaran terhadap semua rukun yang menjadi rukun dari rukun-rukun iman itu sendiri, yang jumlahnya itu ada 6-nya. Sehingga dengan demikian maka dapat kita pahami bahwasanya seseorang itu dapat disebut beriman kepada Allah bila akal pikirannya itu telah membenarkan atau telah mentasdikkan, sehingga hatinya pun ikut meyakini atau mempercayai yang pertama bahwa Allah itu pasti ada, pasti wujud, dan yang kedua akal pikirannya juga membenarkan dan hatinya pun meyakini bahwa para malaikatnya Allah itu sungguh-sungguh ada. Kemudian yang ketiga akal pikirannya juga membenarkan dan hatinya pun meyakini akan keberadaan dan kebenaran kitab-kitab Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian yang keempat, akal pikirannya membenarkan dan hatinya pun meyakini akan keberadaan dan kebenaran Rasul-Rasul Allah. Dan yang kelima, akal pikirannya membenarkan dan hatinya pun meyakini bahwa hari kiamat itu jika sudah waktunya pasti akan datang. Serta yang keenam atau terakhir, akal pikirannya membenarkan dan hatinya pun meyakini akan adanya ketentuan qada dan qadarnya Allah yang diberlakukan atas setiap makhluk-makhluknya. Keenam pembenaran dan keyakinan atau kepercayaan di atas itulah yang dikenal dengan istilah rukun iman tentunya. Maka ketika akal pikiran tersebut telah membenarkan keenam rukun di atas dan hatinya pun telah meyakininya, telah mempercayainya, maka hati yang seperti itulah yang dinamakan beriman kepada Allah.
Jika semua penjelasan di atas telah dipahami, maka dapat diketahui bahwasanya hanya percaya terhadap adanya Tuhan semata otomatis tidak dapat disebut sebagai orang yang beriman, tetapi hanya dapat disebut sebagai orang yang percaya. Sehingga dapat dijelaskan bahwasanya orang yang beriman itu sudah pasti orang yang percaya, dan sebaliknya orang yang percaya itu belum tentu termasuk orang-orang yang beriman. Ketahuilah para saudaraku sekalian, bahwasanya keyakinan atau percaya terhadap adanya Allah atau rukun yang pertama itu adalah merupakan pokoknya iman, merupakan intinya iman, merupakan hulunya iman. Kenapa demikian? Sebab jika hati itu telah sungguh-sungguh percaya terhadap adanya Allah tersebut, maka konsekuensinya otomatis apapun yang datang dari Allah tersebut akan dengan mudahnya dapat dibenarkan oleh akal pikiran, dan akibatnya akan mudah pula diyakini oleh hati. Kenapa demikian? Perhatikan, sebagaimana halnya kepercayaan seseorang yang sudah sangat percaya kepada si Ahmad misalnya, dengan kepercayaan yang 100%. Maka sebagai bentuk konsekuensinya, otomatis apapun yang disampaikan dan dikabarkan oleh si Ahmad kepada orang yang telah percaya kepadanya tersebut, tentulah akan membuat orang tersebut menjadi sangat mudah untuk mempercayainya. Dan sebaliknya, apapun yang disampaikan oleh si Ahmad tersebut pasti akan ditolaknya jika ia tidak memiliki kepercayaan sedikit pun kepada si Ahmad tersebut. Dengan demikian, maka percaya terhadap si Ahmad tersebut itulah yang menjadi pokok atau inti serta sandaran bagi hati untuk mempercayai kepercayaan-kepercayaan yang lainnya, yang berupa tentunya kabar yang datang dari si Ahmadnya. Para saudaraku sekalian, jika semua itu telah dipahami, maka jangan sampai salah di dalam memahami konsep keimanan tersebut, dan jangan sampai ada pula terdapat persepsi di dalam akal pikiran tersebut bahwasanya iman itu memiliki pengertian yang identik atau sama dengan pengertian percaya di atas. Kenapa? Sebab jika pengertian iman itu diidentikan atau disamakan dengan pengertian percaya, maka tidak menutup kemungkinan pada akhirnya akan melahirkan asumsi atau pemahaman bahwa semua agama itu pada dasarnya sama saja, yaitu sama-sama tunduk dan patuh kepada Tuhan yang sama. Sehingga tidak menutup kemungkinan pula tentunya pada akhirnya akan menumbuhkan satu keyakinan yang berdiri di atas pembenaran semua agama, di mana semua agama dianggapnya sama saja. Para saudaraku sekalian, di atas telah dijelaskan bahwasanya iman itu adalah berkumpulnya 6 kepercayaan di dalam hati, yaitu kepercayaan terhadap semua rukun yang menjadi rukun dari rukun-rukun iman itu sendiri. Dan perlu diketahui bahwasanya rukun itu adalah sesuatu yang bersifat non-material, yang mau tidak mau wajib dihadirkan atau wajib diadakan untuk membuat atau untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan itu menjadi terjadi atau menjadi ada. Di samping itu ada pula istilah syarat, dan ada pula istilah rukun tentunya. Dan seperti diketahui bahwasanya antara syarat dengan rukun di atas, keduanya pun memiliki perbedaan. Tetapi secara prinsipnya keduanya itu sama saja, yaitu bila salah satu saja dari sesuatu yang menjadi syarat ataupun rukunnya tidak dihadirkan atau tidak diadakan, maka sesuatu yang hendak diwujudkan atau hendak diadakan tersebut menjadi mustahil dapat diwujudkan atau dapat terjadi.
Syarat itu lebih bersifat kepada material, sedangkan rukun itu sendiri lebih bersifat kepada immaterial atau non-materi. Kita ambil contoh. Ketika Anda menginginkan mandi misalnya, maka diketahui bahwasanya rukun mandi itu ada dua. Yang pertama adalah niat atau keinginan. Yang kedua adalah membasahi seluruh badan dengan air. Tentunya kesemuanya itu bersifat imaterial, sesuatu yang tidak berwujud maksudnya. Adapun yang menjadi syaratnya adalah yang pertama adanya air, kemudian adanya jasmani yang mau dimandikan, kemudian adanya sarana-sarana yang lainnya yang semuanya itu bersifat material, sesuatu yang berwujud maksudnya. Maka agar mandi tersebut dapat terjadi pada diri Anda, otomatis Anda itu wajib mau tidak mau harus menghadirkan, harus mengadakan semua yang menjadi syarat dan rukun dari syarat dan rukun mandi di atas. Jika syarat dan rukun mandi tersebut kurang atau tidak sempurna, terlebih lagi jika sama sekali tidak ada atau tidak dihadirkan sama sekali, otomatis mandi tersebut tidak akan pernah dapat terjadi pada diri Anda. Mustahil dapat terjadi. Kenapa? Sebab apakah mungkin mandi tersebut dapat terjadi jika salah satu saja dari rukun mandi di atas tidak Anda hadirkan? Seperti halnya Anda hanya punya keinginan atau niat, tetapi Anda tidak mau meratakan air ke seluruh badan. Anda tidak mau membasahi badan Anda dengan air. Atau sebaliknya, Anda mau meratakan air ke seluruh badan, tetapi Anda tidak memiliki keinginan atau niat untuk mandi. Intinya, tanpa kesempurnaan rukun dari rukun-rukun mandi tersebut, otomatis mandi tersebut mustahil dapat terjadi pada diri Anda tersebut. Adapun syarat, maka sebagaimana sifatnya rukun di atas tentunya, otomatis tanpa kesempurnaan syarat tersebut pun mandi itu tidak akan pernah dapat terjadi pada diri Anda. Sebab bagaimana mungkin Anda tersebut akan dapat mewujudkan mandi, Anda dapat melakukan mandi misalnya, jika syarat-syaratnya tidak sempurna. Walaupun rukun-rukunnya tersebut telah disempurnakan sekalipun, atau sebaliknya, mandi itu pun mustahil dapat terjadi jika rukun-rukunnya belum disempurnakan, walaupun apa-apa yang menjadi syaratnya tersebut telah disempurnakan atau telah komplit sekalipun. Jika semua itu telah dipahami, maka begitu pula halnya untuk mewujudkan keimanan di dalam hati. Maka untuk mewujudkannya tersebut, mau tidak mau, wajib menghadirkan atau menyempurnakan semua yang menjadi rukun daripada rukun-rukun iman itu sendiri. Dan adapun yang menjadi syarat-syaratnya, syarat untuk menjadi orang beriman diantaranya, akal pikirannya wajib membenarkan semua rukun-rukun iman tersebut di atas. Kemudian membuat pernyataan akan keimanan dengan mengucap 2 kalimat syahadah dan sebagainya. Para saudaraku sekalian, jika semua penjelasan di atas telah dipahami, maka dapat diketahui dengan jelas bahwasannya hanya percaya terhadap adanya Allah tanpa disertai kepercayaan terhadap rukun-rukun iman lainnya, otomatis sama sekali tidak dapat disebut beriman kepada Allah, tetapi hanya dapat disebut sebagai orang yang percaya kepada adanya Allah. Dengan memahami semua penjelasan di atas, tentunya dapat dijadikan objek untuk berintrospeksi diri dan tanyakanlah kepada diri kita masing-masing, apakah diri ini termasuk orang-orang yang berimankah ataukah justru hanya termasuk orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan akhirnya saya memohon maaf kepada para pembaca dan pendengar sekalian atas segala khilaf dan kesalahan. Ambillah yang baiknya dan buanglah yang buruknya. Jangan langsung Anda terima semua yang saya sampaikan, tetapi cernaklah, bahkan bila perlu diskusikanlah dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Kemudian amalkanlah jika itu adalah satu kebenaran
menurut Anda. Semoga Anda benar-benar menjadi manusia yang bertakwa di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah, wa minal ghaus wa min ghausi hadza zaman radhiyallahu an nazrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wabarakatuh.